Tak semua yang pergi ke tanah suci pulang dengan wajah bercahaya. Di balik kain ihram putih, ada yang membawa dosa hitam yang belum sempat diampuni. Dan di antara ribuan langkah menuju Ka'bah, ada satu langkah yang diseret oleh kutukan. Di desa kecil bernama Sengkuni, seorang wanita yang dikenal saleha berangkat haji dengan uang haram. Tak ada yang tahu bahwa di depan rumah Allah sendiri, dosanya akan menuntut darah dan dagingnya. Malam itu, lidahnya mulai tumbuh, memanjang. Dan dari sanalah kisah ini dimulai. Desa Sengkuni, sebuah desa kecil di lereng pegunungan Jawa Tengah, selalu dikenal karena kesederhanaannya. Di sana, hampir semua orang saling mengenal, saling menyapa, dan saling ikut campur dalam kehidupan satu sama lain. Di tengah keseharian yang damai itu, ada satu sosok yang paling dihormati, Bu Rasti. Ia adalah janda berumur sekitar 55 tahun. Wajahnya selalu teduh, senyumnya ramah, dan ia dikenal rajin ke masjid. Hampir setiap waktu sholat, Bu Rasti sudah duduk di saf paling depan. Kalau ada warga sakit, dia datang membawa bubur dan doa. Kalau ada yang meninggal, ia ikut mengurus jenazah. Semua orang di desa Sengkuni sepakat, Bu Rasti adalah contoh wanita salehah. Maka, ketika suatu pagi, pengeras suara masjid mengumumkan kabar bahwa Bu Rasti akan berangkat haji tahun ini, seluruh warga geger. Mereka takjub sekaligus bahagia. Subhanallah, Bu Rasti naik haji, seru Bu Narmi, tetangga depan rumahnya. Pantas saja, orang sebaik dia pasti dipanggil Allah duluan, timpal warga lain. Rumah Bu Rasti langsung dipenuhi tamu. Ada yang datang mengucap selamat, ada pula yang menitip doa. Di tengah keramaian itu, Pak Narto, perangkat desa yang sudah tua tapi masih cermat, hanya diam sambil memperhatikan. Sejak beberapa bulan lalu, ia sedang pusing karena dana bantuan sosial, bansos, dari pemerintah yang seharusnya diterima warga miskin di Sengkuni, entah kenapa, belum juga cair. Banyak keluarga yang mengeluh padanya. Tapi, yang membuatnya heran, beberapa dokumen keuangan desa hilang begitu saja. Kini, mendengar kabar Bu Rasti naik haji, pikirannya mulai gatal. Bukankah Bu Rasti bukan orang kaya? Suaminya sudah lama meninggal, dan anak semata wayangnya, Dani, cuma bekerja serabutan sebagai sopir ojek online di kota. Dari mana uangnya bisa sampai ratusan juta untuk naik haji? Namun, kalau bicara soal Bu Rasti, orang-orang tak mau mendengar hal buruk. Pak Narto, jangan suuzan, itu kan rezeki Allah, kata Pak RT ketika Narto sempat bertanya. Akhirnya, Pak Narto menahan diri, walau rasa curiganya semakin kuat. Malam sebelum keberangkatan, suasana di rumah Bu Rasti ramai oleh tetangga yang datang mendoakan. Lampu-lampu minyak bergantungan di halaman, suara selawat menggema, dan bau dupa menyelimuti udara. Bu Rasti duduk di tengah ruangan, menunduk khusyuk, tapi di matanya terselip sesuatu yang aneh, ketegangan yang berusaha ia sembunyikan. Di pojok ruangan, Dani memperhatikan ibunya dengan wajah pucat. Sejak pagi tadi, ibunya beberapa kali bicara sendiri di kamar, seperti memarahi seseorang yang tak terlihat. Aku kan cuma pinjam sebentar, uangnya juga buat kebaikan, gumam Bu Rasti lirih waktu Dani mengintip. Ketika malam semakin larut dan warga mulai pulang, Pak Narto yang sejak tadi tak pergi, akhirnya memberanikan diri mengetuk pintu. Bu Rasti, maaf ganggu, saya cuma mau titip doa buat almarhum istri saya di tanah suci, katanya sopan. Bu Rasti tersenyum tipis. Insya Allah Pak Narto, saya doakan semuanya. Namun saat Pak Narto hendak pamit, matanya terpaku pada meja kecil di sudut ruangan. Di atasnya ada tumpukan amplop coklat dan buku tabungan. Entah kenapa,
salah satu amplop terbuka sedikit dan memperlihatkan lembaran dokumen dengan stempel kantor desa. Pak Narto menatapnya dalam diam. Dada kirinya berdegup keras. Malam itu, selepas semua tidur, ia tak bisa memejamkan mata. Hatinya berkata, ada sesuatu yang tak beres. Maka, keesokan paginya, sebelum rombongan haji berangkat, ia diam-diam pergi ke kantor desa. Di sana, ia membuka arsip digital bantuan sosial dan jantungnya seperti berhenti berdetak ketika melihat sebuah transfer mencurigakan. Nomor rekening penerima terakhir tercatat atas nama Rasti binti Hashim. Jumlahnya sama persis dengan total dana bansos yang hilang, 187 juta rupiah. Pak Narto menatap layar komputer itu lama, lalu bergumam dengan suara serak, "Ya Allah, apa yang sudah dia lakukan?" Dan di waktu yang sama, di rumahnya, Bu Rasti sedang berpakaian ihram. Ia berdiri di depan cermin, menatap wajahnya sendiri. Tiba-tiba, dari ujung lidahnya muncul titik darah kecil. Ia buru-buru menyeka dengan tisu, lalu tersenyum getir. "Cuma sariawan," katanya pelan. Tapi, saat ia membuang tisunya ke tempat sampah, noda darah di kain putih itu tampak berwarna hitam pekat, seolah bukan darah manusia biasa. Di luar, warga berteriak riuh mengiringi keberangkatannya ke Tanah Suci. Tak ada yang tahu, perjalanan Bu Rasti ke rumah Allah akan membuka pintu rahasia yang seharusnya terkunci selamanya. Pagi itu, desa Sengkuni seolah berpesta. Puluhan warga memenuhi jalan depan rumah Bu Rasti, membawa bunga dan air doa. Iring-iringan bus yang membawa jamaah haji dari kabupaten sudah menunggu di ujung jalan. Mesin berderu pelan. Orang-orang berdesakan, ingin sekadar bersalaman. "Selamat jalan, Bu Rasti. Doakan kami di Tanah Suci. Semoga mabrur, Bu." Bu Rasti tersenyum, tapi senyum itu kaku. Di bawah gamis putihnya, tangannya gemetar. Pandangannya sayup, seolah tak benar-benar mendengar teriakan warga. Di antara keramaian, ia sempat melirik sekilas ke arah Pak Narto yang berdiri agak jauh di belakang kerumunan. Tatapan Pak Narto bukan tatapan bangga, melainkan dingin dan penuh pertanyaan. Bus bergerak perlahan, meninggalkan desa yang berdebu. Di dalam, Bu Rasti duduk di kursi dekat jendela. Dani menatap ibunya dari luar sambil melambaikan tangan, matanya sembab. "Jaga diri, Bu." Suaranya parau tertelan bunyi mesin. Perjalanan menuju bandara berjalan panjang dan sunyi. Bu Rasti beberapa kali menunduk, memejamkan mata, membaca doa. Tapi setiap kali bibirnya bergerak, lidahnya terasa kaku, seolah ada sesuatu yang menahan dari dalam. Ia coba menelan, tapi justru terasa panas membakar di pangkal lidahnya. Sesekali ia melirik jamaah lain yang riuh bercerita. Tapi di tengah tawa mereka, Bu Rasti justru mendengar bisikan samar, seperti dari telinga kirinya. "Uang orang lapar. Tak sampai ke perut mereka, tapi kau bawa ke rumah Allah." Ia menoleh cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Suara itu seakan datang dari dalam dadanya sendiri. Sesampainya di pesawat, Bu Rasti duduk di dekat jendela lagi. Di sebelahnya ada seorang wanita tua berkacamata bernama Bu Khotimah, jamaah dari desa sebelah. Mereka cepat akrab karena sekamar di hotel nanti. Bu Khotimah ramah, banyak bicara. Tapi sejak pesawat tinggal landas, ia merasa heran. Bu Rasti diam terus, menunduk sambil menutup mulutnya dengan tangan. "Bu, panik ya? Kalau pesawat pertama kali memang agak deg-degan," canda Bu Khotimah. Bu Rasti hanya mengangguk kecil, tapi di sela jarinya terlihat warna merah basah. Ada darah. Beberapa jam kemudian, semua penumpang tertidur. Lampu kabin diredupkan. Dalam tidur gelisahnya, Bu Rasti bermimpi. Ia berdiri di tengah tanah tandus. Di hadapannya, ratusan anak kecil desa Sengkuni berdiri membawa piring kosong.
Mata mereka cekung, kulit mereka pucat. "Bu, nasi kami mana?" tanya mereka bersamaan. Lalu dari tanah kering di bawah kaki Bu Rasti muncul lidah-lidah panjang berwarna hitam, melilit kakinya, naik ke tubuhnya, membelit sampai ke leher. Ia menjerit keras, tapi dalam mimpi itu lidahnya sendiri menjulur dari mulut, melingkar seperti ular dan menutup suaranya. Teriakan itu membuat jamaah di sebelahnya terbangun. "Bu Rasti, astagfirullah, mimpi apa, Bu?" teriak Bu Khotimah kaget. Bu Rasti membuka mata dengan napas tersengal. Lidahnya terasa berat dan ada sesuatu menetes ke dagunya. Ketika diraba, darah. Ia buru-buru mengelapnya dan tersenyum kikuk. "Sariawan, maaf, Bu." Tapi Bu Khotimah melihat sesuatu yang tak wajar. Ujung lidah Bu Rasti tampak lebih panjang dari biasanya. Sekilas seperti menjulur sedikit keluar, bergerak sendiri. Ia bergidik, menatapnya dengan ngeri. Sesampainya di Makkah, rombongan jamaah turun dengan wajah lelah tapi bahagia. Semua membaca talbiyah dengan khusyuk. Hanya Bu Rasti yang tampak berbeda. Sejak tiba di hotel, ia tak mau makan. Bibirnya kering, suaranya nyaris hilang. Malam pertama di Tanah Suci, Bu Rasti duduk di pojok kamar, memandangi langit dari jendela. Di luar, azan berkumandang. Tapi ia justru merasa sesak. Ia berbisik pelan, "Ya Allah, aku datang memenuhi panggilan-Mu." Namun dari balik cermin di depan tempat tidurnya, bayangan yang tampak bukan dirinya. Ia melihat wajahnya sendiri, tapi dengan lidah hitam menjulur hingga ke dada. Bu Rasti menutup mulut sambil menjerit tertahan. Ketika ia berkaca lagi, bayangan itu hilang. Tapi dari hidungnya menetes darah tipis berwarna gelap. 2 malam berikutnya, kejadian makin aneh. Bu Khotimah yang sekamar dengannya sering terbangun di tengah malam karena mendengar suara aneh, seperti bisikan panjang dalam bahasa yang tak ia mengerti. Suara itu datang dari ranjang Bu Rasti. Suatu malam, karena penasaran, ia menyalakan lampu kecil, dan detik itu juga darahnya seperti berhenti mengalir. Bu Rasti tidur dengan mata setengah terbuka, dan lidahnya menjulur keluar sejengkal, berdenyut pelan seperti ular hidup. Di ujung lidah itu tampak tetesan darah yang jatuh satu-satu ke lantai karpet. Bu Khotimah menjerit pelan, menutup mulut. Ia ingin membangunkan Bu Rasti, tapi takut. Akhirnya, ia hanya berdoa dan mematikan lampu lagi, pura-pura tidak melihat apa-apa. Keesokan harinya, ketika ia mencoba menyinggung kejadian itu, Bu Rasti menatapnya dengan tatapan tajam yang tak biasa. Saya tidak tidur semalam," kata Bu Rasti datar. "Kalau ada yang melihat saya, jangan cerita ke siapapun." Nada suaranya berat, lidahnya agak belepotan. Saat ia bicara, Bu Khotimah melihat darah kental keluar sedikit dari sela bibirnya. Malam itu, Bu Khotimah tak bisa tidur. Ia menulis semua yang ia alami di buku catatan kecilnya. Di halaman terakhir, ia menulis kalimat yang membuat tangannya gemetar. Lidah Bu Rasti bukan lagi lidah manusia. Dan dari ranjang sebelah, samar-samar terdengar suara lembab berdesis, seperti sesuatu sedang menjilat-jilat udara. Hari ketiga di Tanah Suci. Suhu di Makkah mencapai 40 derajat, tapi Bu Rasti justru merasa tubuhnya dingin, seperti diselimuti kabut. Di pagi hari, ia dan rombongan bersiap untuk tawaf di sekitar Ka'bah. Jamaah lain tampak bahagia, air mata mereka menetes haru. Tapi langkah Bu Rasti terseret, bibirnya pucat, dan suara talbiyah yang ia ucapkan terdengar bergetar. Labaik, Allahumma, labaik. Di setiap putaran, ada bisikan yang mengikuti langkahnya. Bisikan itu tak datang dari luar, tapi dari dalam kepalanya sendiri. Bukan doa yang kau bawa, tapi
dosa. Uang mereka masih lapar, tapi kau membeli ihram baru. Suara itu seperti berasal dari dalam lidahnya sendiri, bergema di rongga mulut. Ia coba menutup mulut rapat, tapi justru rasa panas menjalar dari tenggorokan. Ia tersedak, lalu merasakan sesuatu yang basah di dagunya. Darah. Orang-orang di sekitarnya panik. "Bu, kenapa?" seru seorang petugas. Bu Rasti menunduk, menutupi mulut dengan sajadah kecil. "Ah, aku baik-baik saja," katanya lemah. Tapi dari sela jarinya, darah itu tetap menetes. Bu Khotimah yang berjalan di belakangnya menatap dengan cemas. Sejak kejadian di hotel, ia sudah merasa ada sesuatu yang keliru dengan Bu Rasti. Tapi kini, di depan Ka'bah sendiri, semua keanehan itu tampak nyata. Seolah langit sedang membuka aib yang tak bisa lagi ditutup. Selesai tawaf, Bu Rasti tak langsung kembali ke hotel. Ia duduk sendirian di halaman masjid, menatap Ka'bah dengan mata merah. Air matanya jatuh satu-satu, tapi bukan karena haru, karena rasa bersalah yang tiba-tiba menyergap. Dalam batinnya, ia berusaha berdoa, "Ya Allah, terimalah hajiku, ampunilah aku." Namun, setiap kali ia menyebut kata ampuni, lidahnya terasa seperti ditarik dari dalam. Ia merintih pelan, tangannya memegang leher. Di ujung lidahnya muncul tonjolan hitam kecil seperti luka bakar. Ia coba menyentuh dan mendadak kulit ujung lidah itu terkelupas sendiri, memperlihatkan serat merah kehitaman di bawahnya. Ya Allah, ia menggigil ketakutan. Di sekelilingnya, jamaah lain tetap berzikir khusyuk. Tak ada yang sadar bahwa di antara mereka ada satu hamba yang sedang dihukum perlahan. Malamnya, di hotel, Bu Khotimah mendengar suara tangisan lirih dari kamar mandi. Ia mengetuk pelan, "Bu Rasti, sampeyan gak apa-apa?" Tak ada jawaban, hanya bunyi air yang menetes. Ia dorong pintu sedikit, terbuka, dan di baliknya terlihat pemandangan yang membuatnya nyaris pingsan. Bu Rasti berdiri di depan wastafel, menatap cermin dengan mata kosong. Dari mulutnya menjulur lidah berwarna merah tua sepanjang sejengkal, mengeluarkan darah kental yang menetes ke wastafel. Ia berusaha menariknya masuk, tapi lidah itu seolah melawan. Semakin ia tarik, semakin panjang. "Bu Rasti!" Bu Khotimah menjerit, menutup mulutnya. Tapi saat itu juga, Bu Rasti memandangnya lewat cermin. Tatapannya bukan lagi seperti manusia. "Bu Khotimah, jangan cerita ke siapapun. Ini hukuman," katanya serak. Lidahnya menggulung di antara giginya. Setelah itu, ia jatuh tersungkur ke lantai kamar mandi. Tubuhnya bergetar hebat. Bu Khotimah panik, memanggil petugas medis. Ketika dua ustaz dan seorang dokter hotel datang, mereka hanya menemukan Bu Rasti dalam keadaan pingsan. Tapi yang aneh, mulutnya tetap terbuka, seperti ada sesuatu yang tak bisa ia telan kembali. Keesokan paginya, kabar beredar di rombongan. Ada jamaah yang kerasukan di hotel. Beberapa orang bilang, Bu Rasti menjerit di tengah malam, membaca doa, lalu terbatuk darah. Tapi Bu Rasti sendiri diam. Ia duduk di pojok, wajahnya tertutup mukena. Setiap kali ada yang mencoba bicara, ia hanya mengangguk. Bibirnya tak lagi bergerak. Bu Khotimah yang menyimpan rekaman kejadian di ponselnya, suara rintihan dan teriakan aneh Bu Rasti malam tadi, tak berani memperdengarkannya ke siapapun. Tapi setiap kali ia memutar ulang, ia mendengar suara lain menyusul dari balik tangisan. "Jangan rebut uang itu buat aku." Itu bukan suara Bu Rasti. Suara itu terdengar seperti anak kecil, pelan dan sedih. Menjelang malam ketujuh, rasa takut Bu Khotimah semakin menjadi. Ia ingin pindah kamar, tapi pihak hotel menolak karena semua penuh. Maka ia mencoba tidur dengan lampu menyala. Sekitar pukul 2 dini hari, suara lembab itu muncul lagi. Glek, glek, glek.
seperti seseorang sedang menelan air. Bu Khotimah membuka mata. Di ranjang sebelah, Bu Rasti duduk tegak menghadap ke dinding. Punggungnya kaku, dan dari belakang tampak kain mukenanya bergerak pelan naik turun, seperti ada yang melilit dari dalam. Bu Rasti, panggilnya dengan suara nyaris tak terdengar. Bu Rasti menoleh perlahan. Dari mulutnya menjulur lidah sepanjang hampir sejengkal lebih, meneteskan cairan gelap ke spray. Matanya menatap Bu Khotimah, sayu namun menakutkan. Uang itu, uang orang miskin, mereka datang menagih. Suaranya bergetar, terputus di antara desis napas yang berat. Dan sebelum Bu Khotimah sempat menjerit, lampu kamar berkedip 3 kali, lalu padam total. Dari kegelapan, terdengar bisikan lirih di telinganya. Doa yang tak sampai adalah doa dari lidah yang kotor. Pagi harinya, jamaah menemukan Bu Rasti tertidur di lantai dengan mata terbuka. Bibirnya bengkak dan di bawah lidahnya ada luka besar seperti terbakar. Ketika ia sadar, ia tak bisa bicara sama sekali. Dokter berkata, pita suaranya rusak. Tapi Bu Khotimah tahu, itu bukan sakit biasa. Itu adalah tanda bahwa doa Bu Rasti sudah tak bisa lagi disampaikan. Malam terakhir sebelum wukuf di Arafah, udara di Makkah terasa berbeda. Angin gurun yang biasanya panas kini dingin menggigit, membawa aroma seperti besi terbakar. Jamaah lain sibuk bersiap dan berzikir di kamar masing-masing, tapi kamar nomor 408 tempat Bu Rasti dan Bu Khotimah menginap justru diselimuti sunyi. Bu Rasti duduk di lantai, memeluk lututnya. Mukenanya lusuh, wajahnya pucat pasi. Sejak semalam, ia tidak makan dan tidak bicara. Bu Khotimah yang duduk di sisi ranjang menatapnya dengan campur aduk antara iba dan ngeri. Bu Rasti, ayo makan sedikit, biar kuat buat ibadah besok, ujarnya pelan. Bu Rasti menoleh perlahan, mata hitamnya tampak kosong. Ia membuka mulut seolah ingin menjawab, tapi hanya keluar suara desis seperti napas bocor. Dari sela bibirnya terlihat lidah yang kini menghitam sebagian, seolah separuhnya membusuk. Ya Allah, Bu Khotimah menahan napas. Tapi Bu Rasti hanya menatapnya. Kemudian berbisik lirih dengan suara serak. Mereka memanggilku, Bu Khotimah. Dari bawah tanah mereka memanggil. Bu Khotimah bergidik. Siapa Bu? Anak-anak, orang-orang miskin dari desaku. Mereka lapar, mereka haus. Suaranya menggema lirih seperti bukan dari tenggorokan manusia. Ia menunduk dan dari mulutnya mengalir cairan hitam kental seperti darah bercampur minyak. Bau busuk langsung menyebar di kamar. Menjelang tengah malam, Bu Khotimah akhirnya tertidur karena kelelahan. Namun, sekitar pukul 2 dini hari, ia terbangun oleh suara keras dari kamar mandi. Suara seperti sesuatu jatuh dan menghantam keras ubin. Bu Rasti? Panggilnya gugup. Tak ada jawaban, hanya bunyi gemericik air dan desisan aneh. Ia berjalan perlahan mendekat. Saat membuka pintu kamar mandi, pemandangan di dalamnya membuat ia menjerit histeris. Bu Rasti berdiri di depan cermin, tubuhnya bergetar hebat. Dari mulutnya keluar lidah hitam panjang hampir 1 meter, melilit dirinya sendiri seperti ular. Lidah itu bergerak hidup, berdenyut, dan mengeluarkan bunyi celep, celep, menjijikan setiap kali darah menetes ke lantai. Matanya melotot, bibirnya robek karena tak mampu menahan tekanan dari dalam. Ya Allah, astagfirullah, teriak Bu Khotimah, menutup mulut. Tapi Bu Rasti hanya tertawa lirih. Suaranya serak dan menggema di ruangan kecil itu. Aku mau pulang, tapi mereka tidak izinkan. Mereka bilang uang itu belum dikembalikan. Bu Khotimah berlari keluar, memanggil bantuan. Beberapa ustaz dan petugas medis hotel datang tergesa-gesa. Mereka mendobrak pintu kamar mandi dan saat itu juga semua menatap dengan ngeri.
Bu Rasti sudah tergeletak di lantai. Matanya terbuka lebar, bola matanya berwarna putih kelabu. Lidahnya menjulur keluar hampir 1 meter, kaku seperti batang kayu hitam, masih meneteskan cairan gelap yang berbau amis dan gosong. Dokter hotel yang memeriksa pucat seketika. "Ini bukan kasus medis biasa?" katanya gemetar. Ustaz pembimbing rombongan segera membaca ayat-ayat suci. Tapi setiap kali nama Allah disebut, tubuh Bu Rasti bergetar keras dan lidahnya menegang makin panjang, seolah menolak doa. Dari cermin kamar mandi, tampak bayangan samar-samar, seperti puluhan tangan kecil berusaha menarik lidah itu ke arah bawah. Pagi harinya, kabar tentang Bu Rasti menyebar cepat di antara rombongan haji. Banyak yang berkata ia wafat karena serangan jantung. Tapi saksi yang melihat langsung tahu, itu bukan kematian biasa. Jenazah Bu Rasti segera dimandikan. Namun, disinilah keanehan berikutnya terjadi. Mulutnya tak bisa ditutup. 4 orang sudah mencoba menekannya perlahan, tapi lidah itu tetap menjulur. Setiap kali dipaksa masuk, ujungnya malah keluar lagi, seperti ada yang mendorong dari dalam. Ustaz pembimbing membaca ayat kursi sambil menangis. Subhanallah, ini peringatan. Lidah yang berdusta tak akan dimuliakan di tempat suci, katanya pelan. Bu Khotimah yang ikut menyaksikan hanya bisa menggigil. Ia masih ingat jelas kata-kata Bu Rasti sebelum mati. Mereka lapar, uang itu belum dikembalikan. Jenazah dikafani, tapi para petugas yang membantu mengangkat kafan tiba-tiba menghentikan langkahnya. Dari dalam kain putih itu tercium bau menyengat seperti darah basi bercampur minyak terbakar. Bau yang begitu kuat hingga membuat beberapa orang muntah. "Kenapa baunya begini?" bisik salah satu jamaah. Padahal baru dimandikan. Ustaz pembimbing hanya menggeleng. "Kita doakan saja. Semoga Allah mengampuni dosanya." Namun, di balik kain kafan, samar-samar terdengar suara lirih seperti rintihan. Seolah dari dalam tubuh yang sudah tak bernyawa itu masih ada bagian yang belum mati. Ketika pesawat kargo yang membawa jenazah bersiap lepas landas ke Indonesia, Bu Khotimah duduk di kursi dekat jendela, memandangi peti putih itu dari kejauhan. Di atasnya terlihat noda merah samar, tepat di bagian kepala. Angin padang pasir berhembus, membawa bisikan yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Jangan kubur aku, dosa belum selesai." Bu Khotimah menutup telinganya sambil menangis. Ia tahu kisah Bu Rasti tak akan berhenti di tanah suci. Sesuatu akan ikut pulang ke desa Sengkuni bersama jenazahnya. Sore itu, langit desa Sengkuni memerah muram. Awan menggantung berat seolah menahan sesuatu yang ingin jatuh, entah air hujan atau pertanda lain yang jauh lebih gelap. Dari ujung jalan berdebu, suara mobil jenazah perlahan terdengar mendekat. Warga yang menunggu di depan rumah Bu Rasti menatap cemas. Di antara mereka ada Pak Narto, suaminya, dan Dani, anak semata wayang mereka. Keduanya tampak pucat, nyaris tidak percaya bahwa peti putih yang datang dari Makkah itu membawa tubuh orang yang seharusnya kembali dengan senyum penuh keberkahan, bukan dalam keadaan kaku dan membusuk. Bu Khotimah ikut turun dari mobil, matanya sembab. Sejak kejadian malam itu di Hotel Makkah, wajahnya tak pernah benar-benar tenang. Ia berulang kali menunduk, menghindari tatapan warga yang penasaran. Pak Narto melangkah pelan ke arah peti, suaranya serak. "Rasti, kamu beneran di situ?" Tak ada jawaban selain bunyi kayu peti yang berderak halus. Namun, beberapa warga yang berdiri paling dekat tiba-tiba menutup hidung mereka. "Astagfirullah, baunya kok kayak gini?" Dari celah-celah peti jenazah tercium aroma gosong dan anyir menyengat, mirip darah yang direbus.
seekor lalat besar terbang keluar saat peti diturunkan. Padahal, kata pihak pengurus haji, jenazah sudah diawetkan dan dibungkus rapi di tanah suci. "Ini aneh, kok baunya begini?" gumam salah satu tetangga. Pak Narto hanya berdiri kaku. Di matanya ada campuran antara duka dan ketakutan. Ia tahu betul, sebelum berangkat haji, Bu Rasti memang punya beban. Uang tabungan haji sebagian didapat dari hasil yang tidak halal, termasuk uang jamaah arisan yang ia sembunyikan bertahun-tahun. Malam itu, jenazah disemayamkan di ruang tamu. Semua warga datang, bergiliran membaca doa. Namun, tak lama setelah azan Isya, suara ganjil mulai terdengar dari dalam peti. Pertama, seperti suara air menetes, lalu berubah jadi bunyi seretan pelan, seperti sesuatu yang bergerak di dalam kain kafan. Srek, srek, srek. Beberapa ibu-ibu yang duduk membaca Yasin menatap satu sama lain dengan wajah pucat. "Kalian dengar?" bisik salah satunya. Pak Narto yang membaca Al-Fatihah menghentikan bacaannya. Suara itu makin jelas, seolah berasal tepat dari bawah tutup peti. Tiba-tiba, tok, peti berguncang pelan. Semua orang terdiam. Suara kipas angin berhenti. Udara di ruangan mendadak dingin. Bu Khotimah memeluk Al-Quran erat-erat. "Ya Allah, jangan biarkan kami melihat hal yang tak seharusnya," gumamnya lirih. Tapi justru saat itu, dari dalam peti terdengar suara lirih wanita. Pelan, serak, seperti berbicara dari tenggorokan yang tertimbun pasir. "Aku belum bersih, jangan kubur aku." Jeritan langsung pecah. Beberapa jamaah perempuan berlari keluar rumah sambil menangis ketakutan. Pak Narto terpaku di tempat, tubuhnya gemetar hebat. Dani berusaha memeluk ayahnya, tapi ia sendiri menangis. "Bapak, itu bukan suara ibu kan?" "Diam nak, diam," bentak Pak Narto, tapi matanya tak lepas dari peti itu. Menjelang tengah malam, hujan deras turun tiba-tiba. Peti jenazah tetap di ruang tamu, ditutup kain batik. Hanya Pak Narto dan Bu Khotimah yang masih berjaga. "Besok pagi kita kubur, jangan ditunda," kata Pak Narto dengan suara pelan tapi tegas. Bu Khotimah mengangguk, tapi saat ia hendak berdiri untuk mematikan lampu, ia melihat sesuatu di lantai. Cairan hitam merembes dari bawah peti. "Pak," katanya gemetar, menunjuk ke arah itu. Pak Narto menatap dan wajahnya langsung pucat. Cairan itu terus keluar, menetes perlahan-lahan dan meninggalkan bekas seperti darah yang mengental. Aroma besi dan minyak terbakar memenuhi ruangan. Tiba-tiba, bruk, tutup peti berguncang lagi. Kali ini lebih keras. Pak Narto spontan mundur beberapa langkah. Dari dalam peti terdengar suara napas berat, lalu bunyi celap, celap, menjijikan, persis seperti yang didengar Bu Khotimah malam sebelum Bu Rasti mati di Makkah. "Aku lapar." Suara itu dalam, berat, dan seperti bukan manusia. Kain batik penutup peti terangkat sedikit oleh angin, memperlihatkan celah hitam di ujung kayu, dan dari situ keluar sesuatu yang menjulur perlahan. Lidah hitam panjang, mengkilap basah, melata keluar seperti ular, menjulur ke arah lantai. Dari ujungnya menetes cairan gelap yang menimbulkan asap tipis setiap kali jatuh ke ubin. Bu Khotimah menjerit histeris, mundur, dan terjatuh. Pak Narto berlari ke arah pintu, tapi mendadak pintu ruang tamu tertutup sendiri keras sekali. Duar, hingga gemboknya patah. Lampu padam seketika. Dalam kegelapan itu, hanya terdengar satu suara. "Kalian semua makan dari uangku, maka kalian juga harus merasakannya." Suara itu seperti dari dalam tanah, bergema di seluruh rumah. Aroma busuk makin pekat. Dani, yang terbangun dari kamar belakang, berlari masuk dan langsung menjerit melihat lidah itu sudah merayap ke arah tubuh ayahnya. Pak Narto berusaha membaca ayat kursi,
tapi lidah hitam itu menjerat pergelangan tangannya, membakar kulitnya seperti disiram air mendidih. Ia menjerit kesakitan, tubuhnya jatuh tersungkur. Bu Khotimah hanya bisa menatap tanpa daya. Di hadapannya, lidah itu mulai menarik tubuh Pak Narto perlahan ke arah peti, seolah Bu Rasti di dalam memanggilnya masuk. Subuh baru tiba dan warga menemukan rumah Bu Rasti terbuka lebar. Peti jenazah masih di tempatnya, tapi tutupnya setengah terbuka. Pak Narto tergeletak di lantai, matanya melotot, lidahnya kaku menjulur keluar, menghitam. Sementara di dalam peti, wajah Bu Rasti tampak tersenyum, seolah puas. Pagi itu, desa Sengkuni dibungkus kabut tebal. Udara lembab dan dingin seperti mengandung sesuatu yang tak kasat mata. Di halaman rumah Bu Rasti, kerumunan warga berdiri kaku. Sebagian membaca doa, sebagian hanya menatap jenazah dengan wajah pucat ketakutan. Jenazah Bu Rasti masih terbaring di ruang tamu. Lidah hitam legam itu kini menjulur panjang keluar dari mulutnya, mengering sebagian tapi tetap basah di ujungnya, seolah baru keluar dari neraka. Di sampingnya, tubuh Pak Narto terbungkus kain putih, baru saja disalatkan. Wajahnya masih membiru, lidahnya ikut terjulur seperti meniru arwah istrinya. Dua-duanya meninggal dengan lidah menjulur, bisik salah satu warga. "Jangan-jangan ini kutukan. Jangan ngomong sembarangan," sahut Bu Khotimah, tapi suaranya sendiri bergetar. Ia belum bisa melupakan kejadian semalam, suara dari peti dan lidah hitam yang hidup di depan matanya. Ustaz Hamdan, tokoh agama di desa, berdiri dengan wajah tegang. Ia sudah melihat banyak kematian aneh, tapi belum pernah seperti ini. "Kita harus kuburkan segera. Apapun yang terjadi, jangan dibiarkan jenazah lebih lama," katanya tegas. Beberapa warga mengangguk, tapi mereka berjalan mendekati peti dengan ragu. Setiap kali mereka mencoba memindahkan jenazah Bu Rasti, lidah itu bergerak sedikit, seperti menyapu udara, membuat semua mundur lagi. Dani berdiri di pojok ruangan, memeluk lututnya. Ia menatap tubuh ibunya yang terbujur kaku, namun terasa hidup. Ada rasa takut, tapi juga rasa bersalah yang makin menekan dada. Air matanya terus jatuh tanpa bisa ia tahan. Sekitar pukul 10 pagi, rombongan pengantar jenazah berangkat menuju pemakaman desa Sengkuni. Langit berubah kelabu pekat. Angin bertiup kencang, membuat daun-daun pisang di sekitar jalan berdesir, seperti suara orang berbisik. "Kenapa rasanya berat sekali, Ustaz?" tanya salah satu warga yang ikut mengangkat peti. "Terus baca istighfar. Jangan berhenti," jawab Ustaz Hamdan. Namun semakin dekat ke pemakaman, peti itu terasa makin berat, seperti menahan sesuatu di dalamnya. Langkah mereka semakin pelan, dan di tengah perjalanan, dari dalam peti terdengar suara berdesis pelan. "Aku belum suci, jangan kubur aku." Semua pengusung berhenti seketika. Wajah-wajah pucat menoleh satu sama lain. Hujan mulai turun deras, mengguyur tanah merah. Petir menyambar tepat di belakang kuburan tua di ujung desa. "Lanjutkan," teriak Ustaz Hamdan. "Jangan dengarkan bisikan setan." Namun suara itu datang lagi, kali ini lebih jelas. Suara Bu Rasti, serak dan dalam, seperti berasal dari bawah tanah. "Kalian semua ikut makan uang itu. Kalian semua bagian dari dosaku." Dani menjerit dan berlari ke arah peti. "Berhenti, sudah ibu, sudah," teriaknya. Ia berlutut di tanah becek, tangannya gemetar memegang sisi peti. "Aku yang salah, Bu. Aku yang ambil uang itu dari kantor desa. Ibu cuma suruh aku, jangan marah lagi, Bu." Suara tangisnya bercampur dengan suara guntur yang menggelegar keras. Semua warga terdiam. Pengakuan itu seperti menampar udara. Pak RT yang mendengar langsung menatap Dani dengan mata membulat. Kamu
Kamu yang ambil dana bansos itu?" Dani menangis semakin keras. "Ibu bilang itu titipan Allah buat biaya haji. Aku nggak tahu itu haram, Pak. Aku nggak tahu." Mendadak, tanah di bawah peti bergetar hebat. Lumpur muncrat ke atas dan dari celah kayu peti terdengar suara retakan panjang. Krak! Tutupnya terbuka sedikit. Dari dalam, lidah hitam itu menyembur keluar seperti ular, berputar dan menjerat kaki Dani. "Dani!" teriak Bu Khotimah panik. Anak itu jatuh ke tanah. Tubuhnya ditarik pelan ke arah liang kubur. Lidah itu melilit pergelangan kakinya, mengeluarkan asap putih yang menyengat seperti bau daging terbakar. Ustaz Hamdan berlari mendekat sambil membaca ayat kursi keras-keras, tapi setiap kalimat yang keluar seolah tertiup angin, tak berdaya. "Astaghfirullahalazim, Rasti, berhenti. Kau di alam barzakh, jangan ganggu anakmu sendiri." Tapi lidah itu justru semakin panjang, hitamnya makin pekat, berdenyut seperti urat hidup. Dari dalam peti, suara rintihan Bu Rasti terdengar jelas. "Aku tak bisa tenang, uang haramku masih menetes di darahnya." Dani menjerit, tubuhnya bergetar. Warga mencoba menariknya, tapi terhempas mundur seolah ada tenaga gaib. Petir menyambar lagi, kali ini tepat di pohon di dekat liang kubur, menimbulkan kilatan putih yang membutakan. Dalam sekejap, lidah itu tiba-tiba terlepas, terpanggang petir. Tapi, meski terputus, potongan lidah itu tetap menggeliat di tanah, seperti ular sekarat, lalu perlahan tenggelam ke dalam liang kubur bersama jenazah Bu Rasti. Hujan berhenti. Semua orang terdiam dalam ketakutan. Dani pingsan, tubuhnya penuh bekas luka bakar di kaki. Ustaz Hamdan menatap liang kubur yang mulai menutup sendiri. Tanahnya bergerak perlahan, seperti ditarik dari bawah. "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Hanya itu yang bisa ia ucapkan. 3 hari kemudian, makam Bu Rasti mulai mengeluarkan bau menyengat seperti daging hangus. Tanah di atasnya selalu lembab, seolah baru disiram sesuatu selain air. Beberapa warga mengaku melihat lidah hitam menyembul sebentar dari celah tanah setiap malam Jumat. Bu Khotimah akhirnya meninggalkan desa, tak tahan dengan bisikan yang terus ia dengar di telinganya. "Aku belum suci." Sementara Dani dirawat di rumah sakit jiwa. Setiap malam ia menjerit ketakutan, memegangi kakinya sambil berkata, "Lidah ibu masih di situ, dia belum selesai." Dan sejak hari itu, warga desa Sengkuni mempercayai satu hal, bahwa tanah suci tidak akan menerima dosa yang dibawa dengan kebohongan. Apapun yang kau sembunyikan di dunia akan menuntut pengakuan, entah di bumi manusia atau di alam yang jauh lebih dalam dari kubur. Tak ada doa yang bisa memutihkan harta yang hitam. Tak ada kain ihram yang bisa menutupi dosa yang dibawa dengan kebohongan. Di tanah suci, setiap langkah adalah kesaksian, dan setiap niat yang kotor akan terbuka seperti luka. Lidah yang berbohong di dunia akan berbicara di akhirat, meski tubuh telah terkubur tanah. Karena di hadapan Allah, tak ada rahasia yang bisa disembunyikan selamanya.